Halo, kembali lagi di channel YouTube Tori Cetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue akan membuat video tentang sejarah Korea lagi nih. Kalau di video sebelumnya gue udah menjelaskan tentang masa pendudukan Uni Soviet dan juga Amerika di daratan Korea. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang lanjutan dari video sebelumnya nih. Tema kali ini adalah pendirian Republik Korea. Oke, nah daripada kelamaan, kita langsung aja masuk ke materinya. Seperti biasa, dalam video sejarah Korea, gue tetap membaca skrip atau teks karena takutnya salah menyampaikan informasi kepada kalian gitu. Oke, kita mulai aja pendirian Republik Korea. Oh iya, kalau kalian yang langsung menonton video ini, gue saranin nonton video sebelumnya dulu ya. Tinggal kalian scroll aja ke bawah, karena ini lanjutan dari video sebelumnya. Oke? Pendirian Republik Korea, Amerika Serikat mengajukan masalah kepada PBB pada September 1947 untuk sebuah resolusi atas Korea. Nah, November 1947, PBB menyetujui sebuah resolusi yang menetapkan bahwa pembentukan sebuah pemerintahan Korea ditangguhkan setelah perwalian terpilih rakyat Korea dan komisi sementara PBB atas Korea dibentuk untuk memantau proses pemilu. Uni Soviet berkeberatan terhadap revolusi PBB ini dan pada Januari 1948 menolak untuk mengakui komisi ke dalam separuh bagian utara. Pemilu yang demokratis diselenggarakan hanya di bagian selatan Korea aja pada tanggal 10 Mei tahun 1948. Sebanyak 100 kursi kongres disiapkan untuk delegasi Korea Utara, namun kursi-kursi tersebut tidak terisi sama sekali. Jadi untuk delegasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, Korea Selatan udah menyiapkan 100 kursi untuk diisi oleh orang-orang dari Korea Utara, tapi 100 kursi itu kosong, bahwa orang Korea tidak ada yang datang satupun. Terus berikutnya adalah pemerintah menyediakan 300 kursi di Dewan Nasional Korea, hanya 200 delegasi Korea Selatan yang hadir, sedangkan 100 dari Korea Utara tidak hadir sama sekali. Dewan memilih 21 anggota yang membuat undang-undang yang memilih Syngmanri sebagai presidennya. Konstitusi disetujui oleh Dewan untuk membentuk pemerintahan presidensial mengikuti Amerika Serikat dan pemilu presiden untuk periode selama 4 tahun. Satu jabatan presiden selama 4 tahun. Nah, dengan konstitusi yang diratifikasi oleh Dewan Nasional pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea atau bahasa Koreanya Daehanmingguk atau ROK, Republic of Korea, diproklamasikan. Syngmanri menduduki jabatan sebagai presiden pertama Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1948. Terus banyak juga nih masalah-masalah yang muncul setelah Korea ini merdeka. Salah satunya adalah masalah ekonomi dan juga sosial. Selain masalah politik yang belum terpecahkan pada saat itu, banyak masalah sosial dan ekonomi dihadapi pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea selama periode singkat selama itu 3 tahun. Di antaranya masalah evakuasi orang-orang Jepang dari Korea dan kembalinya orang-orang Korea dari perantauan. Selain itu, pertanian Korea Selatan dalam periode 1945 sampai 1948 mengalami keterpurukan yang sangat parah, teman-teman. Hal ini juga dilakukan terhadap tuan tanah Korea yang memiliki tanah dalam jumlah besar. Mereka diharuskan melepaskan sebagian besar tanahnya atau kena wajib pajak yang sangat besar. Nah, pencapaian utama pemerintahan Amerika Serikat di Korea pada bulan September 1945 dan Agustus 1948. Yang pertama itu reformasi revolusioner dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat di Korea dalam periode singkat hanya 3 tahun, membuahkan hasil yang sangat berarti dan cukup bagus gitu ya. Terus beberapa reformasi yang dilakukan diantaranya adalah pertama reformasi agraria, reformasi pendidikan, reformasi struktur kelas sosial, reformasi HAM dan juga kebebasan. Di sini gue bakal menjelaskan masing-masing reformasi ada 4, tapi 4 poin ini
ini tidak akan gue jabarkan jauh lebih lama lagi karena videonya bisa 30 menit bahkan 1 jam nih teman-teman. Jadi secara garis besarnya aja ya. Oke, yang pertama itu reformasi bidang agraria. Selama bertahun-tahun pengambil alihan lahan Korea secara sistematis dan pemerintahan kolonial Jepang telah merampas tanah leluhur bangsa Korea dari awal sampai akhir. Hingga tahun 1945, 70-80% tanah milik orang Korea berada di tangan pemerintah, perusahaan-perusahaan, atau individu pribadi orang Jepang. Pemerintahan Amerika Serikat menyadari bahwa Jepang telah merebut tanah-tanah orang Korea secara ilegal, membagikan lagi tanah-tanah itu kepada para petani secara merata dan juga adil oleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan pada saat itu. Terus yang berikutnya reformasi bidang pendidikan. Pada saat itu ya, pihak Jepang membatasi bangsa Korea untuk mendapatkan pendidikan dengan cara menutup sekolah-sekolah yang ada. Setelah pemerintahan militer Amerika Serikat terbentuk di Korea, kegiatan pertama yang dilakukan adalah membuka kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua orang tanpa terkecuali. Terus yang ketiga, itu reformasi struktural kelas sosial. Secara tradisional, Korea memiliki struktur kelas sosial yang kaku. Orang-orang yang memerintah bangsa ini adalah golongan bangsawan atau kelas Yangban yang menguasai 80% populasi di Korea. Nah, sisa dari populasinya dinamakan Sangin dan juga Sangsaram. Dalam beberapa kesempatan oleh kaum Yangban, mereka disebut Sangnong yang memiliki konotasi sebagai penghinaan atau rakyat kelas bawah lah ya. Nah, struktur kelas Jepang tidak sedemokratis dibandingkan sistem kelas dinasti. Setelah pemerintahan militer Amerika Serikat terbentuk, setiap orang Korea Selatan sama rata, sama rasa hukum maupun kelas sosialnya. Terus yang berikutnya, reformasi HAM, hak asasi manusia dan juga kebebasan. Selama pendudukan Jepang, secara mutlak HAM dan kebebasan diabaikan. Banyak orang Korea dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Ribuan orang hilang tanpa diketahui keberadaannya oleh orang-orang Jepang. Banyak surat kabar dan majalah diberengus oleh orang-orang Jepang. Pelarangan penggunaan bahasa Korea bagi orang Korea sendiri di negerinya sendiri itu nggak boleh sama orang Jepang. Seluruh keadaan ini berganti setelah pendudukan militer Amerika Serikat di Korea. Sekolah-sekolah dan universitas serta berbagai publikasi terbit sebagai jamur di musim hujan. Jadi langsung banyak gitu loh. Nah, kebebasan berserikat, berbicara, dan beribadah semuanya dijamin oleh pemerintahan militer Amerika Serikat. Hal ini tertulis dalam Konstitusi baru Korea Selatan pada tahun 1945. Nah, pendirian pemerintahan transisi Korea Selatan. Selama pemerintahan kolonial Jepang, rakyat Korea dilarang menduduki posisi penting di pemerintahan sama sekali, itu nggak boleh. Nah, banyak orang Korea bekerja di pemerintahan Jepang sebagai pegawai negeri tingkat rendah atau menjadi buruh atau bahasa kasarnya menjadi budak. Nah, tahun 1946, pemerintah militer Amerika Serikat di Korea mengganti posisi kepegawaiannya yang dipegang orang-orang Amerika Serikat ke orang-orang Korea, biar mereka tuh mempunyai posisi dan kedudukan. Menjelang 1947, seluruh kementerian, departemen, dan biro dikelola oleh orang-orang Korea secara 100%. Itu tahun 1947 di Korea. Oke, sampai di sini dulu videonya tentang tema kali ini, yaitu pendirian Republik Korea. Ini pendirian Republik Korea Selatan ya. Awal pertama kali pendirian Republik Korea Selatan. Nah, abis itu gue juga pengen bikin video nih tentang Korea Utara. Cuman gue nggak gabungin di video ini, jadi nanti bakal dibikin video terpisah aja. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?